Jika Anda menyadari perubahan perilaku istri Anda dalam suasana intim, Anda sama sekali tidak bisa mengabaikannya. Ketika seorang wanita mulai selingkuh, tubuhnya bisa menunjukkan hal itu bahkan tanpa sepatah kata pun. Sayangnya, banyak pria tidak menyadarinya hingga saat-saat terakhir ketika semuanya sudah terlambat. Dalam video ini saya akan membahas 7 tanda yang diperlihatkan wanita di ranjang ketika ia sudah tidak setia, agar Anda tidak terlalu lama berada dalam kegelapan. Dan ini bukanlah spekulasi iseng, melainkan sinyal psikologis yang sangat nyata. Jika Anda tidak menyadarinya tepat waktu, Anda akan dihadapkan pada pertanyaan kapan dia berselingkuh. Namun ada satu tanda yang sangat jelas, nomor 1, yang baru disadari banyak pria saat sangat terlambat, karena saat seorang wanita mulai selingkuh, ia sudah menjalin hubungan dengan orang lain. Mari kita mulai dengan tanda pertama yang meskipun tampak sepele, sebenarnya merupakan tanda peringatan serius yang tidak boleh diabaikan. Tanda nomor 7 adalah menghindari kontak mata di momen-momen paling intim. Salah satu sinyal yang paling halus namun mengungkap banyak hal adalah ketika seorang wanita menghindari menatap mata Anda secara langsung saat bermesraan. Mungkin tampak remeh, tetapi sebenarnya itu adalah cara bawah sadar untuk menjauhkan diri secara emosional. Kontak mata adalah salah satu alat paling ampuh untuk membangun koneksi antara dua orang, terutama di ranjang. Jika dia terus-menerus menghindarinya, itu bukanlah sebuah kebetulan. Dia menyembunyikan sesuatu, mungkin rasa bersalah, mungkin ketidakpedulian, atau yang terburuk, bahwa dia tidak lagi merasakan emosi apapun terhadap Anda. Ini biasanya terjadi ketika pikiran, hasrat, dan pengabdiannya sudah terfokus pada pria lain. Bukan hanya tatapannya saja yang penting, tetapi apa yang disampaikannya. Jika dia memalingkan muka, menurunkan matanya, atau menutupnya, itu berarti ada sesuatu yang tidak ingin dia tunjukkan kepada Anda. Ketika ini terjadi, Anda sedang menghadapi salah satu tanda pertama perselingkuhan seorang wanita yang banyak pria tidak sadari. Namun jika jarak ini terasa dingin, bersiaplah untuk sinyal berikutnya yang bahkan lebih nyata dan menyakitkan. Sinyal nomor 6, penarikan kasih sayang setelah berhubungan seks. Jika Anda memperhatikan bahwa ekspresi kasih sayang yang ditunjukkannya segera setelah keintiman menjadi kurang terasa, ini adalah sinyal yang patut dicermati. Yang kita bicarakan bukan sekadar perubahan suasana hati, melainkan sebuah pola perilaku yang jelas. Dia membalikkan badan, berpakaian dengan cepat, menghindari pelukan, atau bahkan bangun diam-diam. Sikap dingin yang tiba-tiba ini tidaklah normal, terutama jika sebelumnya dia begitu peduli dan mencari ikatan emosional. Penarikan kasih sayang setelah berhubungan seks seringkali menunjukkan keterputusan emosional yang mendalam, yang mengisyaratkan bahwa hubungan Anda telah berubah. Mungkin dia tidak lagi melihat Anda sebagai tipe pria yang ingin dia ajak berbagi sesuatu yang lebih dari sekadar keintiman fisik. Atau lebih buruk lagi, dia sedang mencurahkan perasaannya yang sebenarnya kepada orang lain. Ketika seorang wanita menolak kasih sayang, dia tidak hanya menolak momen keintiman. Dia sengaja menciptakan jarak emosional. Dan jarak seperti itu jarang terjadi secara kebetulan. Ini adalah salah satu tanda perselingkuhan emosional atau fisik yang paling umum. Berbicara tentang kepura-puraan, sinyal nomor 5 membawanya ke tingkat yang sama sekali baru. Sinyal nomor 5 adalah ketertarikan yang pura-pura atau reaksi yang berlebihan. Ketika seorang wanita mulai berpura-pura tertarik atau dengan sengaja melebih-lebihkan reaksinya di ranjang, itu pertanda ada sesuatu yang salah. Kita tidak sedang membicarakan ekspresi kenikmatan yang tulus. Ini lebih merupakan sebuah akting, desahan napas yang dibuat-buat, emosi yang berlebihan, dan gerakan yang tampak dipaksakan dan tidak terjadi secara spontan. Drama seksual ini seringkali dimaksudkan bukan untuk menyenangkan Anda, melainkan untuk mengalihkan perhatian Anda. Ini adalah upaya untuk menyembunyikan keterputusan emosional yang nyata, atau kurangnya hasrat yang tulus. Bagaimana Anda bisa tahu jika seorang wanita berpura-pura di ranjang? Ketika apa yang dulunya alami kini terasa dipaksakan. Ketika Anda merasa tidak ada koneksi yang nyata, hanya koreografi yang kosong. Dalam banyak kasus ini adalah salah satu tanda perselingkuhan yang paling jelas, karena seseorang yang benar-benar ingin bersama Anda tidak perlu berpura-pura.
Namun ketika preferensi ranjangnya berubah tanpa penjelasan apapun, itu berarti ketertarikannya padamu mulai memudar. Sinyal nomor 4 adalah perubahan mendadak preferensi intim. Jika Anda menyadari preferensinya tiba-tiba berubah tanpa diskusi sebelumnya, atau perkembangan alami hubungan Anda, ini patut dikhawatirkan. Yang kami maksud bukan eksplorasi bertahap, melainkan perubahan mendadak yang tidak sejalan dengan preferensi sebelumnya. Tiba-tiba ia ingin mencoba sesuatu yang baru, meminta praktik yang belum pernah ia sebutkan sebelumnya, atau mengadopsi posisi yang tampaknya telah ia pelajari, tetapi tidak bersama Anda. Bagaimana ia mempelajarinya? Mengapa sekarang? Perubahan-perubahan ini mungkin tampak positif, tetapi tanpa adanya ikatan emosional. Perubahan tersebut jelas menunjukkan adanya pengaruh eksternal. Seringkali perubahan semacam itu terjadi akibat kontak baru-baru ini dengan orang lain. Untuk mengilustrasikan hal ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata. Teman saya memiliki hubungan yang stabil, tetapi pacarnya pergi untuk perjalanan bisnis selama 3 bulan. Sebelumnya, menurutnya ia tidak tahu bagaimana cara memuaskannya. Tetapi ketika ia kembali, ia tiba-tiba menjadi seorang ahli sejati. Dia terkejut. Ketika ditanya, ia menjawab dengan mengelak. Perubahan yang tak terjelaskan seperti itu adalah tangisan diam-diam bahwa ada sesuatu yang salah. Bagaimana menurutmu dia tiba-tiba tahu ini? Sekarang kita sampai pada sinyal ketiga yang paling munafik dan manipulatif dari semuanya. Sinyal nomor 3, mencari keintiman hanya ketika itu nyaman baginya. Ini sering terjadi ketika perselingkuhan sedang berlangsung. Jika dia hanya menginginkan keintiman ketika itu nyaman baginya, maka kamu berurusan bukan dengan hasrat yang tulus, tetapi dengan manipulasi emosional yang dirancang dengan cermat. Ini adalah bentuk manipulasi diam-diam. Ketika dia mencarimu bukan untuk koneksi atau ketertarikan yang tulus, tetapi di saat-saat ketika dia perlu menghilangkan kecurigaanmu atau mengalihkan perhatianmu, dia menjadi perhatian dan tersedia. Setelah pertengkaran yang menegangkan, atau ketika kamu mulai memperhatikan keanehan dalam perilakunya, dan kamu, setelah lengah, berpikir semuanya baik-baik saja. Perilaku ini tidak didorong oleh cinta, tetapi oleh rasa bersalah atau kenyamanan. Dia tahu bahwa menunjukkan kasih sayang dapat membungkam pertanyaanmu. Dan jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin mulai merasa bersalah, seolah-olah itu semua hanya khayalan Anda. Namun, keintiman yang dipaksakan ini bisa jadi menyembunyikan sebuah pengkhianatan, perselingkuhan emosional, atau fisik yang lebih suka ia sembunyikan daripada akui. Ini adalah salah satu tanda perselingkuhan yang paling berbahaya, karena tidak hanya mempengaruhi tubuh, tetapi juga pikiran dan niatnya. Jika ini sudah membuat Anda bertanya-tanya, maka sinyal nomor 1 akan sepenuhnya mengubah persepsi Anda. Karena ini adalah sinyal yang paling jelas dan paling nyata. Namun sebelum kita membahasnya, mari kita lihat salah satu tanda paling umum yang hampir tidak ingin diakui siapapun. Sinyal nomor 2, ia tidak pernah lagi berinisiatif. Jika dulu ia aktif secara intim dan sekarang tiba-tiba berhenti, itu bukan hanya kelelahan atau stres. Ini adalah sinyal yang jelas bahwa hasratnya tidak lagi terfokus pada Anda. Spontanitas dan keintiman telah lenyap. Semuanya pasti tentang Anda. Dan ketika Anda mencoba mengambil inisiatif, reaksinya dingin atau menghindar. Ketidakadaan minat yang aktif ini menunjukkan keterputusan emosional yang mendalam. Seringkali perilaku ini terjadi ketika hasratnya terfokus pada pria lain, yang membangkitkan percikan yang sama seperti yang pernah ia rasakan bersama Anda. Dan Anda dapat dengan jelas merasakannya, bukan karena ia mengatakannya, tetapi karena tubuh dan perilakunya tak lagi mampu menipu. Apa yang dulu terasa alami kini menjadi rutinitas yang dipaksakan atau sekadar keheningan yang canggung. Ketidakmampuan untuk mengambil inisiatif bukan sekadar ketidakpedulian, melainkan sebuah ketiadaan. Dan ketiadaan ini berbicara lebih keras daripada 1000 permintaan maaf. Sekarang kita sampai pada sinyal nomor 1 yang tidak memerlukan banyak penjelasan karena hanya bisa dirasakan dan menyebabkan rasa sakit yang nyata. Sinyal nomor 1, Anda merasa seperti orang asing di ranjang Anda sendiri. Aku kasihan padamu. Ini bukan lagi tentang seks.
bukan sekadar belayan atau kata-kata. Ini tentang sebuah ketiadaan, kehadiran kosong yang ada di sampingmu, tetapi tak lagi bersamamu. Tak ada hasrat, tak ada koneksi, tak ada jiwa. Kau berbaring di sampingnya, tetapi engkau merasa sendirian. Caranya menyentuhmu telah berubah, atau hanya diam. Dia tak lagi menatapmu, tak lagi mencari tatapanmu, tak lagi merespons, dan kau merasakannya dengan jelas meskipun sebenarnya kau ingin mengabaikannya. Ini adalah sinyal yang paling menyakitkan karena tak bisa dipalsukan. Ketika seorang wanita sudah bersama pria lain, tubuhnya diam, tetapi di dalam ia berteriak. Apa yang dulunya gairah kini telah menjadi sebuah kewajiban.